perlindungan harusnya ya, maksudnya harusnya ada kuota-kuota khusus untuk putra daerah, karena kalau putra-putra daerah ini menganggur kan akan menimbulkan permasalahan sosial baru, kejahatan dan seterusnya gitu. Lalu kemudian kalau misalnya permasalahannya soal skill, ya skillnya ditingkatkan gitu ya. Jadi bukan dengan mendatangkan pekerja dari luar ya. Pada akhirnya nanti akan kompetisi lah. Iya benar. Satu, dua, tiga. Mari keyboard. Mari kita ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, kembali dengan saya Ihya Rosadi. Di samping saya sekarang ini sudah kehadiran tamu istimewa saya, Kang Julianto. Kang Julianto ini adalah aktivis pemuda. Kalau domisili di Kabupaten Serang. Beliau ini mendirikan satu lembaga khusus buat anak muda. Seperti apa lembaganya dan manfaatnya apa dan jaringannya dari mana saja, nanti kita ngobrol-ngobrol. Kang Julianto, saya dapat info ini. Kang Julianto tuh aktif di Kabupaten Serang mendirikan satu lembaga kepemudaan ya. Itu lembaga apa Kang Julianto? Ya, jadi ceritanya itu dulu saya bikin lembaga namanya Lingkar Studi Pelangi. Sekarang namanya jadi Lingkar Studi Pemuda ya. Tetap singkatannya LSP. Jadi ini berawal dari keresahan ya. Keresahan ya, anak-anak muda ini kan harus apa ya, menjadi garda terdepan lah, penggerak di lingkungannya masing-masing. Ketika saya kuliah, saya kan dapat beasiswa dari Menpora. Nah, ini juga bagian dari tanggung jawab moral saya lah terhadap beasiswa yang sudah Menpora berikan kepada saya gitu. Sekaligus saya pengen anak-anak muda di Kabupaten Serang ini benar-benar punya apa ya, punya spirit untuk memajukan daerahnya gitu. Daerahnya ya. Kalau secara apa namanya tuh, keanggotaan atau apa itu dibuka atau memang gimana? Ya, LSP sebenarnya membuka diri gitu, membuka diri ya jadi masalahnya kan gini, anak-anak muda di Kabupaten Serang ini juga banyak yang sekolahnya itu juga di Kota Serang gitu ya, aktivitas sekolahnya lintas wilayah. Ya, dan kadang mereka juga nggak terlalu senang berorganisasi formal gitu. Nah, sementara di lingkungan juga kan sekarang berapa banyak sih lingkungan yang punya ketua pemudaan dan aktif gitu ya. Iya betul. Nah, itu kan udah jarang. Jadi saya RSP sama Karang Taruna beda kan. Kalau saya kan sebenarnya kan ada beberapa lembaga kepemudaan ya yang formal yang mungkin sudah eksis sebelumnya, ada Karang Taruna, ada KNPI gitu ya. Tapi saya kan merasa ya jalan ke sana itu juga nggak terbuka gitu ya buat saya pribadi, dan saya juga nggak terlalu mencoba mencari jalan ke sana gitu. Akhirnya saya juga bikin sendiri saja gitu yang namanya Nikah Studi Pemuda ini. Itu sih awalnya. Kalau untuk apa namanya pemudaan ya, apa kira-kira sisi manfaatnya kalau ingin gabung ke sana? Apa sih manfaatnya ke LSP itu? Kan LSP itu ide dasarnya itu ingin agar semua anak-anak muda itu potensinya itu tergali dengan baik. Nah, begitu potensi tergali dengan baik, diledakkan di satu hal yang positif. Intinya begitu. Karena saya yakin anak-anak muda itu pasti punya sesuatu yang bisa dia explore gitu ya, kebermanfaatannya untuk masyarakat. Nah, sehingga kita dulu bikin beberapa kelompok-kelompok hobi. Ya, ada futsal gitu ya, ada musik, pengennya begitu. Berarti pendekatannya pendekatan hobi ya gitu. Pendekatan hobi. Kalau apa namanya tuh pembinaan skillnya gitu lebih ke apa? Kepemimpinan atau kewirausahaan atau sosial gitu, atau memang elaborasi Ya, dari semuanya. Karena kan anak-anak muda ini juga punya passionnya masing-masing gitu kan. Ada yang senang bermusik, ya saya coba fasilitasin. Ada yang senangnya olahraga, difasilitasin. Ya mungkin ada yang condong ke wirausahaan atau ke politik, ya kita juga mencoba fasilitasi. Cuma memang garis besarnya ya mereka harus punya skill kepemimpinan yang memadai, paling enggak kepemimpinan untuk dirinya sendiri gitu saja. Kalau dari awal berdiri ini tahun berapa? 2000 berapa ya? 2000 berapa ya? Mungkin 2009 kali ya. 2009 ada. Sekarang 2020. Berarti berapa tahun? Udah 11 tahun 11 tahun harusnya. ya. 11 tahun. Kalau secara member itu udah banyak berapa?
Nah pakai ini member. tantangannya ya, tantangannya memang organisasi ini belum 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 ajak dari sisi keorganisasian ya. Karena kan banyak sekali anak-anak ini juga setelah lulus sekolah gitu, mereka kuliah ke luar kota. Ya, Sehingga kan untuk kestabilan organisasi itu ya ini yang masih belum nih. Kabupaten Serang sendiri kan tidak ada kampus besar ya, semuanya kampus di Kota Serang, sehingga setelah lulus sekolah mereka biasanya eksis di kampusnya masing-masing. Ini tantangan sendiri. Jadi kalau soal jumlah anggota ya keluar masuk aja, ini yang belum rapi lah gitu ya. belum rapi. Iya. Kan Kabupaten Serang nih, bicara Kabupaten Serang, masuk daerah yang tahun ini mengganti kepemimpinan kepala daerah pilkada ya. ya, pilkada. Peran pemuda di Kabupaten Serang sedang mengawal apa gitu, atau memang dilibatkan atau gimana di Ya, Kabupaten Serang? kalau saya sih spiritnya selalu adalah perubahan dan perbaikan ya. Jadi Kabupaten Serang ini kan kabupaten yang lama sekali berdirinya, ratusan tahun umurnya kan. Ya, ratusan tahun umurnya, dan 400 ya. ya harapannya terlebih kemudian potensinya kan banyak daerah industri di Serang Barat dan Serang Timur, lalu wilayah pertanian. Nah sayangnya kan memang justru pengangguran itu besar, Banyak gitu. ya. Pengangguran banyak. Ini kan tantangan. Ya, Pabrik tuh bisa ratusan itu. Dulu wow, survei sih. banyak sekali. Ya, kita harap sih pemimpin yang baru bisa membuka jalan bagi anak muda untuk bisa berkompetisi, ya. Selain juga melindungi mereka dari sisi kebijakan, ya. Sehingga kita sih berharap siapapun bupatinya, gitu ya, lama maupun baru, harapan kita ya punya concern ke anak muda. Iya. Jadi anak muda ini harus diberdayakan. Jadi yang lemah dikuatkan, yang sudah kuat ya harus dilindungi untuk disalurkan ke ya industri-industri tersebut. Penyaluran kerja betul ya. Ya perlindungan harusnya ya, maksudnya harusnya ada kuota-kuota khusus untuk putra daerah, karena kalau putra-putra daerah ini menganggur kan akan menimbulkan permasalahan sosial baru, kejahatan dan seterusnya gitu. Lalu kemudian kalau misalnya permasalahan soal skill, ya skillnya ditingkatkan gitu ya. Jadi bukan dengan mendatangkan pekerja dari luar ya. Pada akhirnya nanti akan kompetisi lah. Iya benar. Nah, untuk anak muda khususnya di Kabupaten Serang, ada wadah yang penuh dengan aktivitas positif nih, LSP. Di sini Kang Julianto sebagai foundernya. Jadi silakan saja teman-teman pemuda di Kabupaten Serang bergabung, kemudian ikuti setiap aktivitas atau kegiatan-kegiatannya, dan jangan lupa upayakan berpikir positif, melakukan perubahan dan perbaikan untuk Kabupaten Serang. Momennya tahun ini 2020 ini ada pemilihan kepala daerah, harapannya juga bisa sedikit berkontribusi sih sebenarnya. Tidak masuk ke ranah politiknya, tapi mau nggak mau pilkada Ya harus ada politiknya kan. karena perubahan namanya kehidupan sosial itu kan, satu perubahan di satu bidang akan berpengaruh ke bidang yang lainnya, itu udah pasti. Ya sehingga anak-anak muda ini nggak boleh apolitis ya, karena bener. nantinya ya yang akan berdampak ya kita juga gitu, anak-anak muda juga. Ya. Maka dari itu teman-teman pemuda dimanapun ya, jangan sekali lagi apatis terhadap aktivitas politik, terjun langsung apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa berubah. Nah bagi teman-teman semua silahkan tulis di kolom komentar apa sih kira-kira peran pemuda untuk daerah, boleh dituliskan di situ. Nanti insya Allah kita akan balas atau bahas di kolom komentar. Nah Kang Julianto, terakhir nih saya ingin minta saran nih buat teman-teman pemuda entah di Kabupaten Serang, apa di kota-kota lain atau daerah lain tentang COVID-19 ini. Fenomena COVID-19 ini kan ada dua ada dua kelompok besar lah. Yang pertama meyakini keberadaan corona itu sebagai sebuah virus yang harus kita hadapi bersama. Yang satu lagi menganggap itu adalah sebuah konspirasi gitu ya. Akhirnya juga ini juga melahirkan sikap yang berbeda di antara kedua kelompok ini. Kalau buat saya ya anak-anak muda ini kan well informed ya, masing-masing punya gadget yang bisa dipakai ya, smartphone untuk mencari informasi tentang corona itu seperti apa benarnya gitu. Yang pasti sih sudah banyak yang meninggal, itu aja sih kalau buat saya, sudah banyak meninggal. Nah anak muda jangan menjadi bagian dari masalah gitu. Ya, jadi harus berperan aktif untuk mencegah penularannya, kira-kira itu. Kalau soal konspirasi ada juga beberapa pemuda yang beranggapan corona mah yang meninggalnya juga banyak orang tua, pemuda mah santai-santai aja.
Justru enggak juga ya. Nggak juga, banyak dokter-dokter muda yang meninggal ya, Usia luar 23 biasa. tahun infonya Mas Haji. Kalaupun nggak meninggal ya dia nularin kan, itu aja gitu yang jadi masalah. Carrier ya sebagai perantara itu ya. Ya mudah-mudahan saja pemuda ini bisa apa yang namanya ya, waspada tetap dan bisa menjaga diri dan lingkungan. Oke teman-teman semua, itu obrolan singkat saya dengan Kang Julianto. Sangat istimewa hari ini, insya Allah beliau ini orangnya inspiratif banget. Gerakan-gerakan sosialnya sangat banyak. Jangan lupa like, share, dan komen, subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. 3, 2, 1. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum.